Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan Angelina Saputri, Diah Puspitasari, dan Ginanjar Rahmadi. Kami akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis dan membeli bisnis yang sudah ada. Pertama yaitu kepemilikan perseorangan atau kepemilikan tunggal. Bentuk kepemilikan yang paling sederhana dan paling populer yaitu kepemilikan perseorangan. Dalam kepemilikan perseorangan, semua usaha dikelola dan dimiliki oleh satu individu. Kepemilikan tunggal atau sole proprietorship yaitu bentuk kepemilikan perusahaan secara mutlak dimiliki dan dikendalikan secara keseluruhan oleh satu orang saja. Di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau perseroan komanditer atau JV. Kepemilikan tunggal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kepemilikan tunggal atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dilarang. Selanjutnya yaitu kelebihan kepemilikan perseorangan atau kepemilikan tunggal. Kelebihan yang pertama yaitu mudah untuk didirikan. Untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan kepemilikan tunggal, seorang wirausahawan hanya perlu mendaftarkan usahanya kepada lembaga-lembaga setempat untuk mendapatkan lisensi agar bisnisnya dapat berjalan secara legal. Kemudian yang kedua yaitu sedikitnya persyaratan. Untuk mendirikan sebuah perusahaan berbentuk perseorangan, persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikannya yaitu berkas-berkas dan syarat-syarat lainnya tidaklah banyak. Kemudian yang ketiga, lebih menguntungkan. Berbeda dengan kepemilikan kemitraan, kepemilikan perseorangan hanya dimiliki oleh satu orang, sehingga berapapun keuntungannya maka hanya dinikmati oleh pemilik tunggalnya saja. Kemudian keempat, memiliki kuasa penuh. Karena perusahaan dengan kepemilikan tunggal hanya dimiliki satu orang, maka orang tersebut memiliki kuasa penuh terhadap perusahaannya tersebut. Kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki banyak batasan. Maksud dari tidak memiliki banyak batasan hukum yaitu pemilik perusahaan berkuasa penuh dan tidak memiliki batasan karena mengelola perusahaannya hanya seorang diri, berbeda dengan kemitraan yang dikelola secara bersama sehingga segala keputusan harus berdasarkan bersama atau bermusyawarah. Kemudian nomor 6 yaitu mudah untuk menghentikan. Mudah untuk menghentikan ini yaitu ketika seorang pembisnis yang memiliki bisnis dengan kepemilikan tunggal ingin menghentikan bisnisnya, maka bisnis tersebut dapat langsung dihentikan operasinya. Selanjutnya kekurangan dari kepemilikan perseorangan. Kekurangan yang pertama yaitu bertanggung jawab sendiri sepenuhnya. Dalam kepemilikan perseorangan, pemilik perusahaan hanya sendiri bertanggung jawab terhadap perusahaannya, sehingga ketika terjadi kerugian dan terjadi hutang maka hanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan terbatas. Dalam bisnis dengan kepemilikan kemitraan yang dimiliki banyak orang atau memiliki anggota banyak orang, kemampuannya tidak terbatas karena banyak yang karena dengan banyaknya anggota maka ide-ide untuk menjalankan bisnis akan
banyak tersampaikan, sedangkan untuk kepemilikan perseorangan kemampuannya terbatas, hanya dirinya sendiri. Kemudian modal terbatas. Dalam kepemilikan tunggal atau kepemilikan perseorangan, modal hanya berasal dari dirinya sendiri, berbeda dengan kemitraan yang modalnya berasal dari mitra-mitra bisnisnya. Kemudian keempat yaitu kurangnya keberlanjutan bisnis. Dalam kepemilikan tunggal, bisnis hanya dimiliki oleh satu orang, maka ketika seorang itu meninggal, maka bisnis tersebut tidak ada yang meneruskan, atau jika orang itu pensiun maka bisnisnya akan berhenti. Selanjutnya yaitu tentang kemitraan atau partnership. Kemitraan adalah asosiasi dua atau lebih yang ikut memiliki bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam partnership terdapat perbedaan dari kepemilikan tunggal, yaitu yang pertama berbagi modal, berbagi aset, berbagi tanggung jawab, dan berbagi keuntungan. Keuntungan dari kemitraan sendiri yaitu yang pertama mudah didirikan. Sama seperti kepemilikan tunggal, kepemilikan kemitraan juga memiliki persyaratan yang sedikit dan mudah didirikan. Selanjutnya yaitu kemampuan saling melengkapi. Dengan banyaknya anggota dari bisnis ini atau banyaknya orang yang menjalankan satu bisnis ini, maka kemampuan satu sama lain akan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian keuntungan. Dalam kemitraan, modal yang dikeluarkan dari setiap individu akan terkumpul menjadi satu, dan ketika bisnis mengalami keuntungan, maka pembagian keuntungan akan ada pembagian keuntungan. Jadi resikonya terkesan lebih kecil. Selanjutnya yaitu modal yang lebih besar. Dengan banyaknya anggota dari bisnis ini, maka modal yang terkumpul juga dapat lebih besar karena banyaknya anggota dari bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu minim aturan pemerintah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari bisnis kemitraan. Yang pertama yaitu tanggung jawab tak terbatas setidaknya satu mitra. Dalam bisnis kemitraan ini atau kepemilikan kemitraan, tanggung jawab satu perusahaan bukan hanya ditanggung oleh satu mitra saja, tetapi terdapat beberapa mitra yang harus menjadi mitra umum. Mitra umum ini maksudnya memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Jadi ketika seorang mitra menjadi mitra umum, maka mitra tersebut yang memiliki tanggung jawab lebih besar, dan mitra yang lainnya tidak memiliki tanggung jawab yang sebesar mitra umum. Yang selanjutnya yaitu akumulasi modal. Dalam akumulasi modal ini yang dimaksud yaitu berbeda dengan kepemilikan tunggal yang modalnya dapat diakumulasi secara maksimal. Dalam kemitraan, untuk menarik modal tidak seefektif dari kepemilikan perseorangan. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam penjualan kepentingan kemitraan. Maksud dari kesulitan dalam penjualan kepentingan kemitraan yaitu ketika seorang individu telah menjadi mitra dari sebuah bisnis, maka dia akan kesulitan untuk menjual kemitraan itu terhadap orang lain. Kebanyakan
mitra lain akan membujuknya untuk menjual modalnya atau kemitraannya kepada sesamanya. Kemudian potensi konflik pribadi dan wewenang. Maksud dari potensi konflik kepribadian dan wewenang yaitu dalam sebuah usaha yang memiliki kepemilikan kemitraan dengan anggota yang banyak, tentunya sangat mudah terjadinya konflik. Konflik ini terjadi karena perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi untuk memastikan agar kemitraan tetap berjalan dengan lancar, perlu adanya kebiasaan kerja, tujuan, etika, dan filosofi bisnis umum mitra yang sesuai. Yang terakhir yaitu mitra diikat oleh lembaga hukum. Maksudnya yaitu dalam sebuah bisnis yang berjenis kepemilikan kemitraan ini, suatu mitra atau perkumpulan mitra ini dapat disebut sebagai lembaga, sehingga keputusan yang diambil secara bersama yaitu keputusan yang berlaku untuk semua anggota. Meskipun terdapat salah satu anggota yang tidak setuju, tetapi ketika mayoritas anggota lain setuju, maka keputusan tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu korporasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Diah Puspitasari. Pembahasan selanjutnya yaitu korporasi. Korporasi ini merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang menerima hak untuk hidup dari negara tempat ia didirikan. Pembahasan tentang korporasi ini itu lebih kompleks dari 3 bentuk utama kepemilikan bisnis yang telah dibahas oleh Mas Ginanjar tadi. Korporasi ini adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Korporasi berbentuk kumpulan organisasi, profesi, atau perusahaan yang berbadan hukum dan non-berbadan hukum. Keterlibatan orang yang bergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan keterlibatan dalam perseroan. Karena merupakan badan hukum yang terpisah, perusahaan mengizinkan investor untuk membatasi kewajiban mereka pada jumlah investasi mereka dalam bisnis. Dengan kata lain, kreditur korporasi tidak dapat mengklaim aset pribadi pemegang saham untuk memenuhi hutang perusahaan yang belum dibayar. Perlindungan hukum atas aset pribadi dari kreditur bisnis menjadi perhatian penting bagi banyak calon investor. Yang selanjutnya adalah jenis korporasi. Korporasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu korporasi yang tertutup dan korporasi yang terbuka. Korporasi tertutup ini disebut juga dengan closely held corporation, yaitu sebuah perusahaan yang sahamnya dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, seringkali anggota keluarga, teman, atau karyawan. Biasanya kepemilikannya itu turun-menurun, jadi tidak ada sahamnya itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Kalau public held corporation ini perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham dan biasanya sahamnya diperdagangkan di salah satu bursa saham besar. Secara umum, perusahaan yang jenisnya korporasi terbuka ini harus melaporkan operasi keuangannya setiap tahun kepada Sekretaris Negara Bagian. Laporan keuangan ini menjadi catatan publik. Jika saham perusahaan dijual di lebih dari satu negara bagian, perusahaan tersebut harus mematuhi peraturan federal yang mengatur penjualan sekuritas perusahaan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengusaha untuk menghindari masalah hukum jika memilih korporasi. Yang pertama, yaitu identifikasi perusahaan sebagai korporasi dengan menggunakan INC atau perusahaan dalam nama bisnis.
Jadi kita tuh harus meyakinkan kalau perusahaan itu adalah korporasi. Yang kedua yaitu ajukan semua laporan dan bayar semua biaya yang diperlukan oleh negara pada waktu yang tepat. Terus simpan notulen setiap rapat pejabat dan direktur. Nah, selanjutnya pastikan Dewan Direksi perusahaan membuat semua keputusan penting dan perjelas bahwa bisnis tersebut adalah korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta semua pejabat menandatangani kontrak, perjanjian pinjaman, pesanan pembelian, dan dokumen hukum lainnya atas nama perusahaan, bukan nama mereka sendiri. Yang selanjutnya, pisahkan aset perusahaan dan aset pribadi miliknya. Karena nanti kalau tercampur akan rumit ininya. Terus yang selanjutnya adalah adakan pertemuan tahunan untuk memilih pejabat direktur. Yang selanjutnya adalah perbedaan korporasi C dan korporasi S. Dilihat dari persamaannya dulu, korporasi C sama korporasi S ini sama-sama terpisah dari badan hukum. Terus maksudnya di sini adalah untuk membuat korporasi itu sebuah wirausaha harus mengajukan artikel pendirian dengan negara tempat perusahaan akan didirikan. Keuntungannya yaitu tanggung jawab terbatas dari pemegang saham, kemampuan memanfaatkan modal, kemampuan untuk melanjutkan tanpa batas, dan transfer kepemilikan yang mampu. Kalau dilihat dari perbedaannya, korporasi C ini adalah bentuk penggabungan tradisional. Semua perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik dan beberapa bisnis kecil ini disebut juga dengan korporasi C. Korporasi C adalah badan hukum yang terpisah dan oleh karena itu harus membayar pajak atas pendapatan bersih mereka di tingkat federal, di sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah daerah juga. Kalau di korporasi S ini, dia tidak ada pajak. Sedangkan kalau di korporasi C, dia ada pajak berganda. Jadi keuntungan perusahaan ini dikenai pajak 2 kali. Terus kalau korporasi S, kerugiannya entitas penerusan dan bukan memiliki perpajakan atas keuntungan tingkat perusahaan. Tadi udah tak jelasin bahwa korporasi S ini tidak membayar pajak atas pendapatan korporasi. Pendapatan yang diperoleh perusahaan S diteruskan ke pemiliknya seperti hanya dalam kepemilikan perseorangan dan kemitraan. Korporasi S ini didirikan khusus untuk usaha kecil yang dipegang erat untuk membebaskan pemilik dari pajak berganda. Yang selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau LLC. LLC ini adalah persilangan antara kemitraan dan korporasi, namun beroperasi tanpa batasan, tidak seperti yang dikenakan pada korporasi S. Untuk membuat LLC, seluruh pengusaha harus mengajukan artikel organisasi dengan sekretaris negara dan membuat operasi persetujuan. Seperti korporasi S menawarkan kepada pemiliknya tanggung jawab pribadi terbatas atas hutang bisnis, memberikan keuntungan yang signifikan atas perseorangan dan kemitraan. LLC ini bagaimanapun tidak tunduk pada banyak batasan seperti yang ada di korporasi S. Dalam LLC ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada korporasi S. LLC ini bukanlah koperasi tetapi menawarkan keuntungan dan tingkat tanggung jawab terbatas pada pemiliknya. LLC hanya dapat memiliki satu pemilik, namun sebagian besar memiliki banyak pemilik atau disebut anggota. LLC menawarkan kepada pemiliknya tanggung jawab terbatas tanpa memaksakan persyaratan apapun pada karakteristik mereka atau batas atas nomor mereka. Keunggulan dari LLC ini
menjadikannya bentuk kepemilikan yang ideal bagi banyak perusahaan kecil di banyak industri. LLC juga adalah bentuk kepemilikan bisnis yang tumbuh paling cepat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angelina. Silahkan. Iya, langsung di next saja, Mbak. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai membeli bisnis yang sudah ada. Nah, di sini selain ingin memiliki perusahaan dengan cara memulai dari nol, ternyata sebagian pengusaha itu juga menginginkan cara cepat untuk memiliki perusahaan, yaitu dengan cara membeli bisnis yang sudah ada. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang menjadi alasan si pengusaha untuk memilih bisnis yang sudah ada daripada merintis dari nol. Namun keputusan itu juga tentu memiliki resiko yang bahkan lebih besar daripada membuat bisnis dari nol, yang mana hal itu akan terjadi apabila si pembeli tidak berhati-hati dalam memilih bisnis yang akan dibelinya. Nah, jadi keuntungan dan kerugian itu akan saya terapkan langsung dalam contoh kasus. Misalkan di sini tuh saya akan membeli sebuah kedai kopi. Di next, Mbak ya. Yang pertama, saya itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama itu adanya kesuksesan. Nah, jadi ketika saya akan membeli sebuah kedai kopi itu, maka artinya di sini saya juga telah memperoleh kesuksesan yang sudah ada dari bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu, saya hanya perlu mempertahankan kesuksesan itu dan juga mencari bagaimana solusi untuk menjadikan bisnis tersebut lebih sukses, yaitu lokasi superior. Jadi sudah pasti ya ketika saya akan membeli sebuah bisnis, tentu saya akan memilih bisnis yang berada di lokasi yang strategis karena lokasi yang strategis ini akan memiliki lebih banyak pelanggan yang berkunjung. Kemudian yang ketiga, tersedia karyawan dan pemasok. Nah, jadi tersedianya karyawan yang ada dalam bisnis tersebut itu biasanya mereka sudah berpengalaman. Jadi saya bisa memanfaatkan pengalaman mereka itu untuk mencari tahu pendapat mereka terhadap perbaikan apa yang perlu saya lakukan. Karena biasanya para karyawan itu yang lebih tahu apa sih kendala dari pekerjaan mereka seperti itu. Nah, dari situlah nanti saya akan mendapatkan ide yang mungkin juga bisa menjadi inovasi nantinya. Contohnya, saya bisa bertanya seperti apakah pelanggan lebih suka duduk di lesehan atau di kursi seperti itu. Nah, nanti dari informasi karyawan ini saya bisa membenahi seperti memperbanyak tempat untuk lesehan jika pelanggan memang lebih menyukai hal itu. Selain karyawan, pemasok barang untuk produksi tentu juga sudah tersedia sehingga saya tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari pemasok yang bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu persediaan tepat. Nah, persediaan yang tepat ini tentu sangat penting sekali untuk mengendalikan dana pengeluaran. Ketika saya memutuskan untuk memulai bisnis dari nol, tentu saya itu harus bereksperimen terlebih dahulu nih dengan membeli beberapa macam kopi yang banyak sekali, akan tetapi hal itu akan merugikan saya jika pelanggan ternyata tidak menyukainya. Namun ketika saya membeli bisnis yang sudah ada, maka saya sudah mengetahui jenis kopi apa sih yang disukai oleh konsumen dan jenis apa yang tidak terlalu disukai oleh konsumen. Nah, dari situ maka persediaan pun bisa ditentukan mana yang banyak dan mana yang sedikit sehingga tidak menyia-nyiakan modal yang ada. Kemudian yang kelima yaitu tersedia kredit perdagangan. Nah, pemilik kedai kopi yang dulu tentu juga sudah memiliki kerjasama yang baik dengan perusahaan kredit perdagangan. Jadi ini akan menjadi peluang yang sangat bagus bagi saya karena saya hanya tinggal melanjutkan kerjasama tersebut. Kemudian yang keenam yaitu bisnis tungkai. Nah, membuat kedai kopi dari nol itu merupakan perkara yang tidak mudah bagi saya. Ada banyak sekali hal yang harus saya persiapkan dengan sangat baik dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi jika saya itu
harus membangun kepercayaan pelanggan, terus membuat reputasi kedai kopi menjadi yang baik, terus menarik minat pelanggan, yang mana hal itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, apabila saya itu membeli sebuah kedai kopi yang sudah ada, maka saya telah membeli semua yang ada dalam bisnis tersebut, sehingga saya hanya perlu menjalankan dari sistem-sistem yang sudah ada dalam bisnis itu. Kemudian yang ketujuh yaitu belajar dari pengalaman pemilik. Belajar dari pengalaman pemilik ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga kita itu dapat mengetahui bagaimana cara apa yang terbaik untuk mengelola bisnis ini. Bahkan jika memungkinkan, saya itu sebaiknya juga menjadikan si pemilik lama ini sebagai konsultan bisnis saya untuk beberapa bulan, sehingga saya itu sampai saya itu terbiasa atau mengetahui bagaimana cara menjalankan warung kopi tersebut dengan baik. Kemudian yang kedelapan, akses pembiayaan mudah. Nah, ini sama ya dengan kredit perdagangan tadi, di mana ketika membeli kedai kopi yang sudah ada itu tentu akan lebih mudah mencari pinjaman, karena selain pemilik terdahulu sudah bekerja sama dengan para peminjam, para orang yang bisa meminjamkan dana mereka, tapi juga karena peminjam itu akan lebih mudah meminjamkan dananya kepada bisnis yang sudah berdiri daripada memberikan dana mereka kepada bisnis yang baru saja dirintis, karena bisnis yang baru saja dirintis itu keberhasilannya juga belum bisa dipastikan. Yang kesembilan yaitu nilai tinggi. Nah, pembelian bisnis ini memungkinkan untuk dapat menghasilkan kesepakatan harga yang lebih murah dari nilai perusahaan itu sendiri. Jadi terlebih lagi apabila si pemilik itu menginginkan perusahaannya terjual dengan cepat, itu bisa menjadikan harga itu lebih murah bila dibandingkan dengan nilai perusahaan itu sendiri. Kemudian next, yaitu tentang kerugian-kerugian yang mungkin didapatkan oleh si pembeli perusahaan yang sudah ada. Yang pertama yaitu syarat uang tunai. Sudah jelas ya, ketika saya akan membeli sebuah bisnis, maka yang perlu disiapkan pertama kali adalah uang tunai yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu bisnis hilang uang. Nah, ketika saya membeli kedai kopi tadi, tentu ada beberapa hal yang mungkin bisa saja itu disembunyikan oleh si pemilik lama. Contohnya tuh seperti kayak kemungkinan sewa tanah sudah mau habis, terus minat pelanggan mulai berkurang, dan lain-lainnya. Sehingga ketika saya akan membeli bisnis itu, saya harus mengorek informasi dari kedai kopi tersebut terlebih dahulu sebelum saya membelinya, agar saya tidak terkena tipu dari si penjual. Kemudian yang ketiga, masalah internal. Sebenarnya ketika saya hendak membeli sebuah kedai kopi, saya tidak bisa hanya melihat dari sisi luarnya saja. Oh iya, kedai kopi itu tuh bagus, terus banyak pelanggan, seperti itu. Saya juga harus menyelidiki nih kedai kopi tersebut tuh dengan teliti. Terus karena pemilik lama biasanya juga menyembunyikan beberapa masalah internal yang itu bisa merugikan saya. Seperti contohnya hubungan tidak baik dengan pelanggan, kreditor, terus pelanggaran kode kebangunan, yang mana hal itu belum tercermin dalam buku keuangan karena memiliki akibat jangka panjang. Yang keempat, ketidakcocokan karyawan. Nah, di warung kopi di kedai kopi tentu ada karyawan yang bermacam-macam. Biasanya terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan perilaku istimewa dari pemilik sebelumnya ketika masuk. Maka di sini ketika saya menjadi pemilik bisnis baru dan menemukan karyawan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak bagus, mau tidak mau saya itu harus memecat karyawan tersebut. Kemudian yang kelima, lokasi yang buruk. Di sini saya harus mempertimbangkan dalam hal lokasi ketika akan membeli sebuah bisnis. Di sini tuh saya tentu akan membeli bisnis yang membeli kedai kopi yang berada di
dekat kampus atau dekat kantor, karena itu memungkinkan konsumennya tuh banyak daripada saya itu memilih kedai kopi yang berada di dekat sekolah SD seperti itu ya. Itu hanya contoh. Dan tapi permasalahannya itu adalah apa ya? Kesulitannya itu sulit mencari bisnis yang dijual yang mana lokasinya itu berada di lokasi strategis. Kemudian yang keenam yaitu fasilitas atau peralatan usang. Ini sangat merugikan untuk pembeli ketika fasilitas atau peralatan usang ini tidak dicek terlebih dahulu sebelum membeli, karena seharusnya keadaan fasilitas yang buruk itu juga bisa mempengaruhi harga yang kita bisa tawarkan kepada si penjual. Kemudian adanya tantangan perubahan. Nah, ketika saya telah menjadi pemilik baru kedai kopi yang saya beli, tentu saya menginginkan beberapa perubahan nih, baik mungkin dari segi manajemen ataupun sistem kerja karyawan. Nah, disinilah permasalahan mungkin saja bisa muncul. Contohnya seperti karyawan yang tidak siap dengan perubahan yang kita buat. Maka kita sebagai pemilik baru harus meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan saya dalam melakukan perubahan baru. Yang kedelapan yaitu inventarisasi luar biasa. Nah, persediaan yang ada itu ternyata belum tentu berharga. Maksudnya karena persediaan yang berharga itu adalah persediaan yang laku dijual. Jadi contohnya seperti persediaan kopi yang banyak, namun ternyata konsumen tidak menyukai kopi jenis itu. Nah, ini hanya akan menjadikan kerugian bagi saya. Kemudian yang ke-9 yaitu piutang yang tidak sesuai. Di sini maaf sebentar. Sebenarnya jarang yang nilainya sama dengan nominalnya di buku keuangan. Dalam buku keuangan itu kan terdapat 4 macam, yaitu piutang lancar yang umurnya 1-4 bulan, kemudian piutang kurang lancar yaitu umurnya 5-8 bulan, kemudian piutang tidak lancar umurnya 9-12 bulan, dan piutang macet yang mana umurnya itu 1 tahun lebih. Nah, ini tuh harus kita teliti lebih dalam sehingga kita tidak tergiur dengan jumlah nominal piutang yang tertulis dalam buku tabungan. Karena faktanya piutang yang sudah berumur lama itu akan semakin kecil kemungkinannya untuk bisa ditagih. Yang nomor 10 yaitu bisnis terlalu mahal. Nah, sebelum saya membeli kedai kopi tersebut, maka saya juga harus menegosiasikan harga yang sesuai dengan penjual. Semakin banyak kita mengetahui seluk-beluk perusahaan, maka kita juga akan semakin lancar menentukan harga dalam negosiasi. Nah, di sini tuh kebanyakan para penjual akan menjadikan kata-kata ini sebagai hasil keringat saya, itu tuh sebagai tameng mereka untuk mempertahankan harga jual mereka. Nah, jadi apabila kita tuh sudah tahu permasalahan-permasalahan dari perusahaan itu, nantinya kita juga bisa menjadikan permasalahan itu sebagai senjata untuk menurunkan harga beli. Nah, intinya adalah kekurangan-kekurangan ini tuh bisa diatasi asalkan kita dapat menganalisis dengan benar perusahaan yang ingin kita beli, dan kita juga tahu strategi apa sih yang perlu kita terapkan dalam menjalankan bisnis kita nantinya untuk mencapai kesuksesan yang lebih meningkat. Kemudian next yaitu yang selanjutnya cara mendapatkan bisnis baru. Di sini cara atau langkah-langkah untuk memperoleh bisnis itu yang pertama, kenali kemampuan dan minat. Sudah pasti ya ketika kita akan membeli sebuah bisnis baru itu kita harus tahu dulu nih di mana di bidang apa sih kemampuan saya dan minat saya seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa membeli bisnis baru itu harus benar-benar teliti. Nah, jika kita tidak punya kemampuan dalam bidang bisnis tersebut, resiko mendapatkan penipuan dari penjual itu bisa saja terjadi, sehingga itu akan menjadikan kita rugi banyak. Yang kedua yaitu kriteria bisnis ideal. Nah, di sini setelah mengenali kemampuan dan minat, yang kedua kita harus
membuat nih kriteria bisnis ideal kita itu seperti apa, kayak gitu. Nah, contohnya tadi seperti saya membeli sebuah kedai kopi, saya harus membuat kriteria dulu, seperti apa warung kopi yang ideal buat saya. Contoh seperti kayak tempatnya strategis, misal ada tempat lesehannya, memiliki varian menu, kayak gitu. Nah, ini tuh pentingnya kriteria bisnis ideal itu untuk, membandingkan calon bisnis yang akan kita beli. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan daftar calon potensial. Nah, saat kita mencari bisnis, kita juga perlu mencari ke pasar sembunyi, di mana di pasar itu ada beberapa perusahaan yang memang dijual tanpa memasang iklan. Biasanya perusahaan-perusahaan di pasar sembunyi ini memiliki kualitas yang lebih bagus. Yang keempat, uji tuntas. Uji tuntas ini merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi perusahaan potensial untuk dimasukkan dalam daftar calon bisnis potensial yang akan kita beli. Pengevaluasian ini akan membutuhkan waktu beberapa tahun karena ada banyak sekali informasi yang harus didapatkan, seperti kelemahan dari kekuatan perusahaan, pesaing, basis pelanggan, dan lainnya, di mana semakin banyak kita memperoleh informasi tentang perusahaan itu, maka itu akan semakin lebih baik, kayak gitu. Kemudian yang kelima, jelajahi opsi pembiayaan. Sebelum membeli bisnis, kita tentu juga harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai opsi peminjaman yang bersedia untuk meminjamkan dana mereka kepada kita. Jangan sampai masalah pembiayaan ini nantinya akan menjadi masalah dalam arus kas perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu negosiasikan kesepakatan yang wajar. Nah, aturan pertama negosiasi adalah menghindari kerancuan nilai dan harga. Kita harus tahu dulu ini antara nilai dan harga. Nilai itu apa sih? Nah, nilai itu adalah nilai bisnis yang sebenarnya, sedangkan harga itu adalah harga yang setuju untuk dibayarkan oleh si pembeli. Contohnya itu ketika saya ingin membeli kedai kopi, maka saya harus melihat nilai dari kedai kopi tersebut, barulah menetapkan harga pembeli. Nah, mungkin hanya ini yang dapat bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahpahaman atau contoh yang kurang sesuai, nanti mohon untuk Pak dosen untuk membenarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.